Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazela dari Islami Fasya. NIM 41424010025. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint atau PPT dari materi dengan judul fiber optic. Jadi apa itu fiber optic? Jadi fiber optic atau serat optik itu adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dengan data yang sangat besar. Fiber optik dikembangkan pada akhir tahun 1960-an yang terbuat dari bahan dieelektrik berbentuk seperti kaca. Di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya disalurkan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima atau receiver. Dan di sini kita masuk ke struktur kabelnya. Untuk struktur kabel itu yang pertama ada core atau inti kabel. Jadi si core ini tuh bagian paling tengah dan paling dalam dari kabel fiber optik yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat murni. Fungsi utamanya itu sebagai jalur bagi sinyal cahaya untuk merambat, dan cahayanya tuh bergerak melalui si core ini dengan memantul di sepanjang dindingnya menggunakan prinsip total internal reflection yang memungkinkan sinyal merambat dengan sedikit kehilangan energi. Jadi si core yang ini tuh dia karena terbuat dari kaca itu tipis banget, dan ketika kita tuh nggak sengaja, saking tipisnya itu, ketika kita nggak sengaja tertusuk oleh kabel, kan karena itu tipis ya, jadi kita bisa ketusuk oleh kabel. Nah itu tuh change atau presentasi buat ngilangin bekasnya tuh kecil, jadi mau nggak mau kita harus ngancurin di dalam jari yang kena tusuk itu atau kulit yang kena tusuk, saking kecil dan tipisnya nih si core ini. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada cladding. Cladding adalah lapisan yang mengelilingi inti, terbuat dari bahan dengan indeks bias lebih rendah dibandingkan core tadi. Cladding ini berfungsi untuk menjaga cahaya tetap berada di dalam inti melalui fenomena total internal reflection atau internal refleksi total. Dengan kata lain, cladding ini memastikan bahwa cahaya tidak akan keluar dari inti saat merambat. Ini sangat penting karena untuk menjaga kualitas sinyal dan mengurangi gangguan selama transmisi data. Jadi selama proses pemantulan itu, si cladding ini yang ngejaga struktur kabelnya itu, atau yang ngejaga supaya cahayanya itu nggak keluar jalur, sehingga cahayanya itu bisa sampai ke transceiver selama proses transmisi. Dan itu ada coating. Nah, coating itu adalah lapisan pelindung yang melapisi cladding. Jadi di luar cladding itu ada coating. Lapisan ini biasanya terbuat dari plastik yang fleksibel untuk melindungi core dan cladding dari kerusakan fisik seperti goresan atau benturan. Coating ini juga berperan dalam melindungi serat dari kelembapan atau kondisi lingkungan dapat merusak kabel. Jadi si coating atau buffer ini dia tuh lapisan ketiga dari yang terdalam untuk melindungi si cladding dan core ini. Kenapa perlu yang ketiga? Kenapa nggak langsung jacket aja? Karena kan karena si core ini tipis dan dia adalah satu-satunya jalur untuk cahaya merambat, dia perlu dilindungi sama cladding dong. Nah, jadi kalau si claddingnya ini nggak ada yang ngelindungin, langsung ke si jacket dibuka, jaketnya dibuka atau jaketnya rusak lah istilahnya. Nah, nanti itu langsung ke si cladding kalau nggak ada si buffer ini atau coating. Jadi coating ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kelancaran proses transmisi. Lanjut, itu ada yang terakhir strength member atau jacket. Jadi strength member atau jacket ini adalah lapisan yang terluar yang memberikan kekuatan mekanis pada kabel fiber optik sehingga kabelnya lebih rentan terhadap tekanan fisik, ditekan, ditarik atau diregangkan yang mungkin terjadi saat instalasi. Oh, maaf. Jadi tuh ada lagi sebelum jacket itu strength member. Itu adalah lapisan yang memberikan kekuatan mekanis. Jadi
si strength member ini bukan lapisan yang terluar, masih ada outer jacket. Nah, jacket ini udah yang paling luar karena udah dia melindungi seluruh struktur kabel yang ada di dalamnya dari lingkungan seperti kayak panas, dingin atau bahan kimia. Outer jacket itu biasanya terbuat dari plastik yang tahan lama dan juga fleksibel sehingga memudahkan instalasi kabel dalam berbagai kondisi. Jadi kenapa sih kayak butuh berlapis-lapis? Kayak yang tadi udah dijelasin, core butuh cladding untuk menahan jalur cahaya dan cladding itu butuh buffering atau coating buat setidaknya nge-secure lah si cahayanya ini bakal aman banget. Nah, sisanya ya udah tinggal dilapisin pakai jacket dan strength member. Lanjut, ada single mode fiber. Nah, serat optik tuh punya beberapa jenis. Yang salah satunya itu single mode fiber. Jadi ini memiliki core yang kecil, hanya satu jalur cahaya, biasanya memiliki diameter 9 mikrometer. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. Single mode ini juga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang besar. Dan itu ada multi mode. Kalau yang tadi single, ini multi. Ini punya diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode tadi dan memungkinkan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah 50 sampai dengan 100 mikrometer. Biasanya ukurannya itu terdapat dalam kabel multimode pada umumnya adalah kisaran 0,20 atau 0,29, memungkinkan untuk beberapa sinyal secara bersamaan dan dengan kecepatan yang lebih tinggi namun dengan jarak yang terbatas. Oke, prinsip dasar fiber optik tadi juga sempat beberapa dimension, jadi ini adalah prinsip dasarnya. Pada penjelasan itu, ketika sudut datang kecil berkas cahaya mengalami sedikit pembelokan saat melewati suatu material ke material lain, fenomena ini dikenal sebagai pembiasan. Nah, namun ketika sudut kritis tercapai, perubahan lintasan menjadi sangat besar sehingga cahaya tidak lagi melewati material lainnya. Ketika ini terjadi, cahaya tidak dibiaskan tetapi dipantulkan sepenuhnya ke material asal. Fenomena ini dikenal dengan pemantulan internal total atau total internal reflection. Nah, ini ada prinsip dasar lanjutannya. Nah, ini yang di sebelah kiri itu, ini pembiasaan. Ini ada titik kritis dan ini untuk total internal reflectionnya. Proses ini terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias yang lebih tinggi ke medium dengan indeks bias yang lebih rendah. Dengan kata lain, antarmuka antar kedua material akan berperilaku seperti cermin. Oke, lanjut. Cara kerja fiber optik. Nah, jadi cara kerja fiber optik tuh dia bukan menggunakan sumber cahaya ya. Nah, jadi media atau data tuh bakal dikodekan melalui decoder untuk menjadi sinyal cahaya menggunakan laser atau LED. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi ada media atau gini nih. Keluar bentar. Ini berapa? 9 menit. Oke, coba. Mana tadi? Sebentar. Mana ya? Nah, jadi medianya itu akan dikodekan menjadi sebuah kode biner yang nanti dikirimkan ke si transmitter untuk dirubah menjadi gelombang cahaya. Nah, nanti
Kalau udah jadi gelombang cahaya bakal diteruskan sama kabel fiber optik ini. Lalu hold up. Oh, ada ya? Dimana ya, dimana? Oh nih, maaf. Harus ini videonya. Oke, jadi nah jadi oke ya. Nah jadi tadi tuh medianya dikonvert jadi sinyal angka biner, lalu dirubah oleh decoder, terus dirubah lagi menjadi cahaya oleh si decodernya untuk diteruskan. Nah nanti ketika dia sampai, diulang lagi prosesnya oleh decoder, akan keluar output itu akan dikeluarkan jadi angka biner lagi. Nah nanti baru jadi medianya lagi gitu. Jadi apapun yang kita terima saat ini itu sekarang kebanyakan prosesnya tuh kayak gini, kayak data-data atau media-media yang kita lihat hari ini tuh kayak gini prosesnya. Ya, ya, lanjut. Nah ini ada teknik multiplexing, sebenarnya nggak beda jauh, tapi ini tuh salah satu yang berperan besar karena ini dapat mengirimkan banyak sinyal sekaligus, tapi dalam jarak yang terbatas. Ini ada kelebihannya. Kelebihan itu kecepatan transmisi lebih tinggi, kapasitas bandwidth lebih besar, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, jarak transmisi lebih jauh, ukuran dan berat yang lebih ringan, keamanan data yang lebih baik. Lanjut, itu ada kekurangannya. Kekurangan itu biaya tinggi karena memang fiber optik ini terkhususnya itu peralatannya itu sangat sangat mahal, apalagi untuk menyambung fiber optiknya itu butuh yang namanya splicer, dan harga splicer ini tergolong mahal untuk alat elektronik di Indonesia. Yang kedua itu ada kerapuhan dan kerentanan fisik. Ketiga, keahlian khusus. Nah fiber optik ini nggak bisa sembarangan, jadi butuh keahlian khusus dan ada sertifikasinya juga. Keempat, ada ketersediaan dan ketergantungan pada daya. Nah ini ada peta penyebaran fiber optiknya. Nah jadi fiber optik tuh udah dominate the world, kayak hampir seluruh dunia menggunakan fiber optik. Jadi fiber optik ini adalah kabel antar benua ya guys ya. Oke, lanjut. Oke, out. Nah, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu fiber optik bukan sekedar menggantikan kabel lama, tapi juga membuka era komunikasi yang jauh lebih cepat, lebih handal, dan lebih luas jangkauannya, serta menjadi fondasi penting bagi perkembangan internet dan teknologi masa depan. Jadi fiber optik tuh one of the most the best, one of the best innovation, karena kita tahu lah kabel tembaga tuh plus minusnya gimana. Dengan adanya fiber optik nih semuanya jauh lebih cepat, bahkan bisa dibilang tuh kayak shortcutnya informasi gitu, perkembangan internet ya, itu keren banget. Nah ini adalah referensinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Barangkali ada salah kata maupun pengetikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.